Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat bertemu kembali kita di VCT Batch 8. Walaupun secara virtual, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat dan tentunya selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini saya bertindak sebagai host. Iya, bertindak. Sementara presenter kita pada siang hari ini, maksud saya pagi hari ini, adalah Pak Jairisman dari SDN Pasawahan Sukabumi, dan sebagai moderator untuk pagi hari ini adalah Ibu Wina Dwi Yohana dari SMA Negeri 1 Parung Kuda Sukabumi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia serta Anda semuanya, marilah berikut ini kita sambut moderator kita, Ibu Wina Dwi Yohana. Kepada Ibu Wina Dwi Yohana dipersilahkan. Terima kasih Ibu Arma, host kita yang telah membuka acara VCT Batch 8. Para peserta Batch 8 yang kami hormati, tema kita hari ini adalah Sekolah Ramah Anak, Sekolah untuk Kehidupan Anak, yang akan dipaparkan oleh presenter kita, Bapak Jairisman dari SDN Pasawahan. Perlu diketahui, Bapak Jairisman ini adalah seorang kepala sekolah di SDN Pasawahan sejak 2004 sampai dengan sekarang. Sebelumnya, Bapak Jairisman ini adalah seorang guru di SD Cikurub dari tahun 1986 sampai 2004. Dan juga beliau pernah mengajar di SMP Cikurub dari tahun 1998 sampai dengan 2010. Untuk pendidikan, beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Terbuka S1 PGSD. Dan yang lebih supernya, beliau pernah menjuarai guru teladan pada tahun 1995 di tingkat SD Kabupaten Sukabumi, dan pernah menjadi juara satu lomba karya ilmiah di kegiatan Pertemuan PGRI Kabupaten Sukabumi. Para peserta VCT Batch 8 yang kami hormati, setelah penolakan ini, nanti akan ada sesi pertanyaan. Akan ada sesi pertanyaan yang akan kita buka setelah pemaparan materi dari Bapak Jai. Untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Bapak Jai untuk memaparkan materi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Wina Dwi Yohana yang telah memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan presentasi tentang Sekolah Ramah Anak, Sekolah untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi seperti itu untuk bersama-sama mengikuti VCT Batch 8 yang akan membahas tentang sekolah ramah, sekolah untuk kehidupan. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang hebat, dan pada kesempatan ini saya mau memaparkan bagaimana sekolah ramah anak itu dibuat serta harus seperti apa kita menciptakan sekolah ramah anak. Izinkan saya berbagi di Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah
anak, sekolah untuk kehidupan. Perkenalkan, saya Jailani Risman, Kepala SD Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Quran Surat Al-Hadid ayat 27. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda sallallahu alaihi wasallam, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, sehingga kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya sebagai orang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sebagaimana halnya hewan yang melahirkan anaknya tentu dalam keadaan utuh, maka apakah kamu merasakan ada cacat dalam tubuhnya? Bapak Ibu sekolah, ya Kak, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sekolah ramah anak, mulai dari latar belakang, konsep, prinsip, komponen, serta proses pembentukannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah adalah tempat berkumpulnya anak-anak untuk menuntut ilmu. Inilah anak-anak tumbuh dan berkembang baik secara pedagogik maupun emosional. Sekarang ini tidak sedikit sekolah yang mempraktikkan cara-cara yang kurang ramah dengan anak. Sering sekali kita beri kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun sampai pada pelecehan seksual. Dan Ibu, mari kita perhatikan kasus saat ini. Di SMK Negeri 2 Padang, kita bisa mendengar dari berbagai informasi tentang siswa yang non-muslim yang diwajibkan berjilbab. Kemudian ada guru yang memukul siswanya. Apakah guru itu perlu diberikan sanksi? Kemudian informasi lain, misalnya antisipasi kekerasan berbasis gender, itu harus dimulai dari keluarga dan dari sekolah. Yang tidak kalah penting Bapak Ibu, apabila terjadi perundungan dan kekerasan di sekolah, ternyata kekerasan memerlukan waktu berbulan-bulan, misalkan trauma yang hebat buat anak kita. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa belum semua sekolah ramah anak. Kekerasan di sekolah berulang, Kemdikbud Kota Malang. Ini beberapa informasi di media bahasa yang kita saksikan berhari-hari berkaitan dan sebetulnya konsep sekolah ramah anak itu seperti apa? Sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah melalui upaya sekolah yang menjadikan bersih, aman, ramah, indah, inklusi, sehat, asal yang biasa disingkat bertanggung jawab. Di sini ada 2 kata kunci, rencana dan berikutnya, sekolah memastikan tidak diskriminasi di dalamnya karena setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berikutnya, sekolah yang aman, bersih, sehat, dan hijau, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan fisik,
kognitif, psikososial, anak perempuan dan anak laki-laki, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan atau pendidikan layanan khusus. Sementara itu, sekolah ramah anak itu apa? Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan, baik formal, non-formal maupun informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lain, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Anak. Prinsip sekolah ramah anak, yang pertama, prinsip utama sekolah atau madrasah ramah anak adalah menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berikutnya, sekolah madrasah dituntut mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah media, tidak sekedar tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar. Dunia anak adalah bermain. Sekolah merupakan tempat bermain yang memperkenalkan persaingan yang sehat dan proses belajar mengajar. Sekolah atau madrasah perlu menciptakan ruang bagi anak untuk berbicara mengenai sekolahnya. Sudahkah sekolah-sekolah kita memenuhi prinsip-prinsip tersebut? Bila belum, menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menciptakan sekolah yang ramah anak. Berikutnya, apa saja yang menjadi prinsip sekolah ramah anak itu? Sekolah ramah anak memiliki 5 prinsip. Yang pertama, non-diskriminasi. Sekolah sedapat mungkin tidak ada diskriminasi, baik secara gender, laki atau perempuan, unsur suku, agama, ataupun ras. Seluruh anak diperlakukan secara inklusif. Berikutnya yang kedua, partisipatif. Anak yang ada di sekolah kita adalah aset masa depan kita. Maka libatkan mereka dalam seluruh kegiatan di sekolah kita. Mereka untuk selalu berpartisipasi, termasuk di dalamnya dalam pengambilan keputusan. Mungkin untuk level sekolah dasar, kan anak usia dini tidak memungkinkan, tetapi tidak salahnya level sekolah menengah, SMP dan SMA melibatkan anak untuk bersama-sama berpartisipasi dalam mengambil kebijakan di level sekolah. Berikutnya, prinsip yang ketiga, akuntabilitas pengelolaan. Dimulai dari proses perencanaan sampai pelaporan, seluruhnya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat selaku user sekolah kita, atau kepada pemerintah, atau juga kepada yayasan yang menaungi sekolah kita. Berikutnya, prinsip yang keempat adalah kepentingan terbaik bagi anak. Segala sesuatu yang menjadi program sekolah, sesuatu yang menjadi layanan sekolah, seluruhnya demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan prinsip yang kelima, sekolah ramah anak memberikan ruang kepada anak untuk hidup dan tumbuh kembang sesuai dengan tugas perkembangan anak. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, anak-anak sekalian yang berbahagia, selanjutnya komponen apa saja yang ada pada sekolah ramah anak? Yang pertama adalah kebijakan sekolah ramah anak. Dimulai dengan sekolah membuat aturan, sekolah menyusun satuan tugas sekolah ramah anak atau apapun namanya, termasuknya di dalam sekolah membuat aturan tata tertib. Seluruhnya harus berpihak kepada anak. Tidak boleh lagi ada tata tertib yang menuntut diberikan kebijakan sekolah ramah anak yang dibuat sekolah tanpa guru dan tenaga pendidikan yang terlatih, tentu itu tidak akan berjalan dengan baik. Kepala sekolah harus memberikan ruang
dan waktu kepada guru dan tenaga kependidikan untuk terus berlatih sehingga mereka tahu persis apa hak anak. Yang ketiga yang menjadi komponen sekolah ramah anak adalah pembelajaran yang ramah anak. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita saat sekolah dulu sudah tidak ada anak yang ribut atau menyuruh anaknya untuk berdiri di depan kelas dengan mengangkat kakinya kemudian memegang kupingnya. Sebetapapun kesalahan anak telah pembelajaran seperti ramah anak. Mari kita itu. Berikutnya teman-teman yang saya hormati, komponen sekolah ramah anak yang keempat adalah sarpras yang ramah anak. Bangku, kemudian pintu, jendela, saluran air, dan segala sesuatu yang ada di sekolah yang digunakan dalam proses pembelajaran serta menunjang proses pembelajaran, seluruhnya harus ramah anak, tidak membahayakan anak. Ruang dan waktu kepada anak untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir, berikan ruang dan waktu kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah kita untuk berpartisipasi terhadap proses pembelajaran yang ada di sekolah. Itu 6 komponen sekolah ramah anak. Selanjutnya, mari kita lihat pilar. Apa sekolah ramah anak? Yang pertama, sekolah itu sendiri. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, peserta didik. 3 pilar ini harus saling bahu-membahu, harus saling bekerja sama, menciptakan sekolah ramah anak. Hanya sekolah saja, tanpa peran serta aktif dari orang tua, tentu saja tidak mungkin tercipta. Sedapat mungkin sekolah melibatkan orang tua, mengajak orang tua untuk bersama-sama bagaimana menciptakan sekolah ramah anak di sekolah. Yang hebat serta anak-anak yang berbahagia. Lalu selanjutnya bagaimana kita menciptakan sekolah ramah anak, seperti apa prosesnya? Yang pertama tentu ada persiapan. Persiapan ini dimulai dengan membentuk semacam satuan tugas ataupun apa namanya. Terserah Ibu Bapak dan masing-masing yang di dalamnya melibatkan guru, tenaga kependidikan yang ada di sekolah, orang tua, komite sekolah, dan stakeholder lainnya. Misal perangkat desa, dunia usaha, dunia industri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda, bila perlu alumni pun kita libatkan. Lakukan sosialisasi ke seluruh stakeholder bagaimana kita akan menciptakan sekolah ramah anak. Setelah ini kita buat, Bapak Ibu yang saya hormati, lakukan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Mulai dari perbaikan fisik sekolah yang anak, kemudian bagaimana kita melakukan pelatihan kepada tenaga pendidik yang ada di sekolah kita, agar mereka memahami bagaimana sekolah ramah anak itu, serta bagaimana hak-hak anak itu, sehingga mereka, teman-teman guru kita, mampu merencanakan pembelajaran yang ramah anak. Setelah itu dilakukan, melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, Bapak Ibu laksanakan kegiatan tersebut. Pelatihannya, sosialisasinya, dan sebagainya. Pembangunan sarana prasarana yang memungkinkan. Perbaikan sarana yang ramah anak. Bila telah selesai dilakukan, kepala sekolah harus selalu memantau, melakukan evaluasi, dan terakhir melakukan pelaporan. Inilah 4 langkah bagaimana kita menuju sekolah ramah anak itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita lihat ini salah satu bentuk bagaimana SD Pasawahan berusaha untuk terus menjadikan sekolah yang ramah anak. Ini gerbang sekolah kami, Ibu Bapak yang saya hormati. Kemudian kita lihat sarana prasarananya. Ini tempat cuci tangan serta tempat wudhu anak-anak.
sengaja diciptakan ramah anak, tidak membahayakan. Kita menggunakan keramiknya, keramik yang tidak licin sehingga tidak membahayakan anak. Berikutnya Ibu Bapak yang saya hormati, ini juga sama tempat cuci anak. Sengaja kita buatkan tempat cuci anak selain yang menggunakan keran seperti ini, juga kita menggunakan wastafel yang ada di ruangan kelas dan di depan kelas. Ini tujuannya dalam menciptakan anak yang mencintai kebersihan. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini suasana jamban di sekolah kami seperti ini. Ini jamban untuk guru, kita buatkan lengkap. Selain kloset, ada showernya, ada wastafelnya. Lalu bagaimana jamban untuk siswa kami? Ini jamban untuk siswa kami. Dibuatkan nyaman, bersih. Berikutnya Ibu Bapak yang hormati, yang lain yang memang harus kita perhatikan, ini yang kadang dilupakan, pintu. Ramah anak, seluruh pintunya harus membukanya keluar bukan ke dalam. Supaya pada saat ada satu dan lain hal kejadian yang membahayakan anak, dan anak harus keluar secara bersamaan, bisa dibayangkan andai pintu ini terbukanya ke dalam, tentu anak tidak bisa keluar karena terhalang. Tetapi kalau arah pintu keluar, terbukanya keluar, maka anak akan mudah mendorong pintu ini. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, jendela. Bisa diperhatikan jendela di sekolah kami, arah bukaannya di atas, tidak di bawah. Sebagian besar sekolah-sekolah kita bukaannya ada di bawah, sehingga kalau ada anak berjalan, anak duduk di koridor atau di selasar ini, bila dia tidak sadar, kemudian dia berdiri, maka dia akan kena jendela ini. Tetapi kalau jendelanya seperti ini, tentu kita meminimalisasi kejadian semacam itu. Inilah salah satu contoh pintu dan jendela yang ramah anak. Perlu dibuat baru Bapak, tinggal diperbaiki saja. Memindah engsel, kemudian ini membeli engsel baru dan kaitan baru, engselnya pindah ke bawah. Tadinya di atas, kita pindahkan ke bawah. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, apalagi sarana prasarana yang ramah anak. Ini yang sering dilupakan oleh kita. Banyak saluran pembuangan air yang ada di sekitar sekolah kita, yang ada di selasar sekolah kita, tidak kita tutup. Yang namanya anak-anak, jangan anak TK atau anak SD, anak SMP, anak SMA pun terkadang dia lupa, jatuh, dan bisa membahayakan mereka. Menjadi kewajiban pengelola pendidikan di sekolah untuk menjamin keselamatan anak-anak selama berada di lingkungan sekolah. Maka kita tutup saluran pembuangan air ini dengan besi semacam ini. Ibu Bapak yang saya hormati, seperti juga bisa dilihat, kita tutup seluruhnya. Terima kasih. Dan yang tidak kalah penting, sudutnya kita tidak buat runcing, tapi kita buat bulat. Bila Bapak Ibu dananya cukup, ini semua sebenarnya tutup pakai kuku macan supaya lengkung ataupun anak kena ini tidak terlalu berbahaya. Berikutnya Ibu Bapak yang bagaimana kita menciptakan sekolah yang nyaman? Salah satunya mari kita hiasi sekolah kita dengan tumbuhan-tumbuhan, tanami tanah-tanah di sekolah, sehingga merasa nyaman berada di lingkungan sekolah. Tanaman pelindung, tanaman buah, bunga juga tidak ada salahnya kita tanam. Bagi sekolah yang memiliki keterbatasan lahan, tanaman buah dalam pot adalah salah satu solusi. Ataupun pot-pot yang kita pasang di dinding atau kita gantung. Jadi tidak ada alasan yang mengatakan sekolah kami tidak punya lahan itu. Bisa, kalau Ibu Bapak memiliki niat untuk menciptakan sekolah yang hijau buat anak-anak kita sebagai salah satu bentuk sekolah ramah anak. Bangkunya pun Ibu Bapak usahakan tidak runcing sudut-sudutnya.
itu lingkungan atau fisik sarana prasarana yang memang menuju sekolah ramah anak. Mari kita bersama-sama niat sejak awal, Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya, dari mulai penyusunan perencanaan, pelaksanaan, sampai terakhir kepada evaluasi, selalu berpihak kepada anak. Anak-anak kita adalah anak-anak masa depan, anak-anak kita adalah aset masa depan kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru hebat, serta Anda yang berbahagia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator Ibu Dwi Yani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jailani atas pemaparan materi yang sungguh super ya. Para peserta visit batch 8, kita buka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom chat. Kami tunggu. Belum ada ya? Apakah ada yang bertanya? Silahkan di kolom chatnya. Sepertinya tidak ada yang bertanya atau mau dikasih waktu tanya. Boleh saya dapat kesempatan? Silakan di kolom chat, saya cek belum ada ya. Kami tunggu beberapa saat untuk bagi para peserta yang ingin bertanya tentang tema hari ini. Assalamualaikum. Ada Bu Wina, ada Bu Neneng tuh. Bu Neneng, sebentar Bu Neneng. Saya belum nyampe ya. Mungkin jaringannya ya. Bu Neneng mau langsung Bu, itu sepertinya. Bu Neneng mau langsung tanya ya. Jadi sepertinya Bu Neneng tidak di kolom chat ya, mau langsung bertanya. Silakan. Bu Neneng, kami persilahkan. Ya. Suaranya ya Bu Neneng belum ada Bu Neneng. Halo? Ya. Ada? Ya, Bu Neneng. silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jailani apa kabar? Aduh, Alhamdulillah Bu Neng, alhamdulillah. Damang Bu Neng. Alhamdulillah Pangestu. Ya, sangat senang sekali bisa bergabung bersama Bapak Guru hebat di sini. Alhamdulillah materinya sangat luar biasa tentang sekolah ramah anak. Yang dimana Bapak insya Allah bulan Maret ini. Ibu maaf suaranya agak sedikit kurang jelas Bu. Oh, kurang jelas ya? Kurang jelas mungkin sinyalnya ya. Kan, mic-nya didekatkan ke mulut Bu Neng. Cangkurileng. Iya. Bu Neni, udah pakai headset Bu Neni. Aduh, punten Bunda. Gak apa-apa gini ya? Oh iya. Iya, Bu Neni, Bunda Neni kedengaran tidak? Kedengaran Bu. Iya. Bu Neneng udah kedengaran, silakan. Iya, alhamdulillah saya senang sekali ini alhamdulillah bisa mengikuti materi dari Pak Jailani karena nanti bulan Maret kalau tidak salah akan ada pemeriksaan tentang sekolah ramah anak ya Pak ya. Dan ini salah satu referensi saya juga. Alhamdulillah untuk menambah pengetahuan juga dan persiapan tentunya untuk pemeriksaan sekolah ramah anak. Nah yang saya ingin tanyakan Pak, masalah untuk penanganan ramah anak ini tidak hanya sekolah yang bertanggung jawab tentunya ya Pak ya. Salah satu pilar tadi ada orang tua tentunya di sini peran penting orang tua. Nah, mungkin dari Bapak apakah ada program khusus untuk kerjasama dengan orang tua? Mungkin di sekolah Bapak sudah menjalankan hal itu Pak. Mohon dibagi tipsnya atau ada
semacam apa ya, masukan bagaimana untuk menjalin kerjasama dengan orang tua, bentuknya seperti apa, programnya seperti apa. Mungkin ada masukan Bapak dari Bapak berdasarkan pengalaman, karena SD Bapak rupanya sudah siap sekali untuk menghadapi pemeriksaan ramah anak, dan juga saya lihat sekolah Bapak sudah memang menjalankan program ramah anak dengan baik ya, saya lihat itu Kak. Terima kasih Bapak, hanya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Neneng atas pertanyaannya. Mau dijawab langsung ya Pak ya? Karena waktunya. Boleh Bu Wina, boleh ya. Ya, Iya. Terima kasih Bu Wina, Bu Neneng atas pertanyaannya. SD Pasawahan belum Bu Neng, tetapi mengarah ke sana. Saya mencoba bagaimana SD Pasawahan yang saya pimpin ini mengarah menjadi sekolah ramah anak. Salah satu langkah yang pertama saya lakukan adalah memperbaiki sarana prasarana terlebih dahulu, karena itu paling mudah dilakukan. Kita manfaatkan dana BOS untuk mengubah suasana sekolah menjadi sekolah yang menuju sekolah ramah anak. Berikutnya kita sosialisasi dengan kita punya rukun kelas. Kebetulan rombongan sekolah kami 14 rombel, kita memiliki 14 pengurus rukun kelas. Melalui mereka lah kami selalu berkomunikasi, yang saat ini kita lakukan selalu secara virtual, kecuali kan pembagian buku rapor, baru kita mengundang mereka langsung. Setelah begitu kita sampaikan bagaimana kita bersama-sama untuk menciptakan sekolah ramah anak. Tentu saja sekolah ramah anak bukan untuk kami, tapi untuk anak-anak mereka juga. Jadi saat ini baru kami lakukan tahap sosialisasi dengan selalu berembuk mengajak rukun kelas sebagai perpanjangan tangan kami, karena kami tidak mungkin menjangkau seluruh kelas. Selain tentu saja kita pun melibatkan stakeholder yang lain, misalnya Pak Risa yang kebetulan cukup concern kepada sekolah kita, juga dari Puskesmas juga lumayan concern terhadap pelaksanaan sekolah ramah anak ini. Barangkali itu Bu Neneng yang baru dilakukan oleh SD kami. Mangga dilajeng Bu Wina. Ternuhun pisan. Oh, mohon maaf. Terima kasih Bu Neneng atas pertanyaan dan Pak Jailani untuk menjawab. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, mungkin boleh satu penanya lagi Pak Jailani? Silakan Bu Win. Ya, kami persilakan bagi ada yang bertanya, kami buka satu pertanyaan lagi karena waktunya sampai 10.15 untuk sesi pertanyaan. Pak Jai, sepertinya tidak ada lagi ya? Cukup barangkali Bu Win. Oke, terima kasih para peserta batch 8. Dapat kami simpulkan mengenai tema hari ini, Sekolah Ramah Anak merupakan upaya pemenuhan hak perlindungan anak, upaya sekolah untuk menjadi anak selama 8 jam berada di sekolah ya, supaya ketika anak berada di sekolah itu merasa aman, bagaimana inklusi yang disebut mungkin dengan barisan ya Pak ya. Nah, para peserta batch 8 yang kami hormati, semoga kegiatan hari ini yang kita ikuti hari ini bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi Ibu Bapak peserta PCT batch 8. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan selanjutnya forum saya kembalikan kepada Ibu Arma Ripia. Ibu Arma Ripia, kami persilahkan. Terima kasih. Bu Arma, sebelum ditutup mohon diingatkan presensinya Bu. Sepertinya masih banyak yang belum mengisi. Ya Pak. Presensinya ya. Presensinya. Udah linknya sudah kepada Ibu saya Bapak. Ya. Ya Bu, presensi linknya Udah. Kepada Ibu Bapak, ini presensi silahkan. Bu Arma, mau Ya, ditutup aja atau seperti apa? Ya, kita cukup selesai ya.
Bu Arma istrinya nggak kelihatan Bu Armanya. Maaf, apakah kegiatan ini ada rekamannya? Lupa merekam atau tidak? Sudah direkam Bu Nen. Sedang direkam. Saya bantu rekam Ya. juga dari laptop Bu. Ya, Tapi nggak tahu, nanti saya cek. Dari Pak Jailani juga udah direkam ya Pak ya? Betul, sudah direkam Bu Win. Bu Arma? Hajai, Bu Armanya mungkin ada kendala dari jaringan, apa kita tutup saja atau seperti apa Pak? Oh ini lagi speaking Bu Armanya. Bu Arma, halo? Assalamualaikum Bu Arma. Ya, Waalaikumsalam. Kita tutup ya Bu Wina. Ya, sekarang udah muncul Bu. Oke, iya terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para instruktur dan para pelatih yang hormat serta para partisipan yang sudah partisipasi pada acara ini. Terima kasih tentunya ucapkan atas segala partisipasi dan kerjasamanya. Kami mohon maaf bila terdapat ada kekurangan dan kritik serta saran, tentunya sangat kami nantikan. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat, tetap kesehatan tentunya, tetap menerapkan 3M. Sekali lagi sampai jumpa. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. well done. Alhamdulillah, keren Pak Jai, Bu Wina, Bu Arma. Banyak kekurangan Ibu. Aduh, banyak masalah di laptop saya, Bu. Untuk semua partisipan yang hadir. Amin, amin. Nun. Iya, banyak masalah. Kenapa di laptop saya ya? Ya, Saya leave meeting ya. Assalamualaikum. ya terima kasih Ibu. Sama-sama, sampai jumpa ya. Bu itu teh apa teh namanya? Bu Arma. Ya Bu Win? Min ya, di M ya. Bu Arma, dari Bapak instruktur sama Ibu